Maka ketika dia sebagai ayah dan ibu Tuhan, maka ajaran bakti masuk. Emosionalnya sangat melekat. Di situ kasih sayang sebenarnya lebih banyak. Maka ajaran bakti itu seperti anak dengan orang tua. Di sini ikatan emosional jalan. Maka bakti yoga lah dia di sana. Penyerahan diri. Maka bakti itu ibaratkan apa? Seperti anak kucing dan anak kera. Perhatikan anak kucing. Bagaimana anak kucing? Sebelum anaknya mandiri, selalu didengel. Apa kata bahasa Indonesia dengel mana? Orang digigit metatu ya, nak bungutnya enggak. Dipindahkan terus. Itulah seorang anak yang siap diatur oleh Tuhan. Kemudian seperti anak kera, biar anak kera dibojok, apa dibojok nih? Yang ada di Pulaki, anak kera pasti berpegangan erat-erat di dada ibunya. Itu namanya hukum markata niaya dan markata niaya. Hukum anak kera dan hukum anak kucing. Markata dan marjara. Itu nih ada di bakti ya. Ini lebih ke dewan-dewan liunan ya. Ngame-ngame ngalih betara, padahal betara damping ya. Hai penting mas itu untuk bakti dini kemumai jadilah kelompok spiritual. Mudang putih mai petang tengah lemang. Jadinya seiring suami sama istri sing kengken. Tapi kalau suami istri seiring, istri nunggu buah panak cenik jumah menyonyuin, bapaknya pesu nemuan ini bareng ikut spiritual. Akhirnya ibu neseng barang apa gaya suat matito yatra. Karena tidak ada pemahaman agama, karena moralitas kita tidak dibentuk melalui hukum-hukum dharma. Bakti penting. Dikengken bisa ngeling seketika gitu. Boman pirasat, ini ya. Maka semua jalan yang ditentukan harus diedukasi jalan bakti. Bakti ini benar. Terus ia raga bergantung kan Tuhan, amat berat Tuhan kuda urus ini gumi ini. Maka kembali, mari kita menjadi agent of change. Selain menyerahkan diri, harus melakukan aktivitas. Lanjut, inilah menjadi sahabat, dia menjadi manusia heroik. Niki remajanya butuh, sing meme bapak kadang-kadang laban memperkenalkan meme bapak. Sinetron kan sering bilang tuh. Asal memang pembantu, panaknya gaya hidup ini senggunya diperkenalkan sama Nela Norabe bang itu. Dia butuh teman kerja, partner. Maka anak bekerja ini karma yoga nih. Nyen ajak sukses kalau nyemak gaya itu nih pikirnya nih. Maka Tuhan dihadirkan di mana-mana. Selain bakti ada tuh seperti tadi di kafe ada, di ini ada, di rumah ini ada, kanti sing tawang, abisekan itu betara. Ngatur rencana yang ini problem siro betara melingih Riki ya. Jawab ratu betara siro aja melingih Riki. Kira-kira cocok nggak? Pas, karena betara dan medue akte kelahiran. Di Bali aja untuk menyebut satu istadewata Tuhan yang manifestasi dan bentuk dewa kita puja di pura ada sing sepakat menurut lontarnya kene, menurut lontar tuh gitu. Betara sing kan masih komplain. Yang nak kelompoknya orang kene yang udah kene nih. Bayangkan Tuhan itu sangat demokrasi. Jadi yang ada aja melakukan kekeras di wilayah agama Tuhan kan sing gitu. Yang gitu berarti yang ada penganutnya keras menjelekkan yang lain berarti Tuhan sangat penakut gitu. Karena harus dibela gitu. Ya asal itu. Meskipun Tuhan maha segalanya, kemudian Tuhan bela, benar membela ibu, kan sing culudeh. Kenapa? Ini sing terjadi di wilayah agama, disinilah agama berwajah ganda. Ya enggak? Ya. Maka bagi yang beragama di tingkat ayah dan ibu, dia persembahkan terus. Maka inilah konsepnya agama dalam proses pemetaan dimensi ritualistik.
Dimensi ritualistik itu lebih banyak ada konsep transaksi di dalamnya agar kita boleh perlindungan darinya. Bakti apa nih? Agama sebagai Tuhan, sebagai teman kita, partner akan mensukseskan kerja kita, ibaratkan Sri Krishna sebagai Tuhan dan Arjuna sebagai umat kebanyakan. Jadi kerjasama luang tuh kan. Musing ada Arjuna, Krishna tuh menang Bang Arjuna di Bharatayuda. Bahkan dia tidak hanya sebagai kusir sebuah kereta, tapi kusir bagi pikiran Arjuna. Karena Arjuna itu adalah manah. Makanya ahli memanah adalah Arjuna. Ya, pikiran. Maka di upacara penyekahan ada manah toyening, milah ngale toyening kalau panah padahal manah itu pikirannya bersih malu nak gitu artinya. Toyening gitu. To biyo. Pas. Maka manah toyening di sejama agama makin menek niki mulai agama ideologi menpatuh ideologi marahnya menyama lamun beda ideologi ogah gitu ya. Agama ideologi cocok sing nih. Maka ideologi kita di wilayah agama tidak sama. Akan mengwala, akan nyacaden menjasis orang yang beragama secara Tuhan, ayah dan ibu, ngaibane anak itu nelaklak cek kita lima pidanto. Betul enggak? Nyen umur sekat ini lebih pasti kita pidan ini. Ngalililik tuh ya. Ban karet tuh. Ini lilik tuh. Zaman Pak ini pasti sama tuh. Main ki. Kini batis et. Main temeng, betul enggak? Jadi ini kini ke tiang lah cucu baru 1 tahun 3 bulan jek. Nih, zaman milenial, zaman digital, salah ban mengelola zaman digite. Oke? Maka kembangkan otak Anda di sini. Kesamaan ideologi mulai saling cacaden ya. Itu apa beragama buat simbol-simbol nak murid TK tuh? Hanya TK yang menggunakan simbol. Pas Jawan guru gambar di depan. Ini apa ini anak-anak? Ayam bu guru. Padahal gambar. Udah enggak? Ini satu bu guru. Kemarin nulis kayaknya satu orang. Itu kan kesepakatan konseptual antara abstraksi dan tangkapan audio visualnya. Begitu kesepakatan kita. Oh ini apa dan ini? Kur? Abah ke barat apa nih? Kesepakatan tuh. What is that? Kursi, no chair. Hari kita merebut di wilayah agama. Padahal Tuhan tension lagi apa? Tapi bagaimana mendekatkan diri karena agama lah jalan untuk berdekat dengan Tuhan. Cara raga mendekat nih, Bu. Kita setelah konen raga dekat di Tuhan, raga mengaku dari Tuhan. Maka agama adalah sebuah peta menuju Tuhan. Benar berangkat peta kan bacanya di Jakarta nih dia no. Bukan di Jakarta. Di peta kan. Saya gunakan rasional saya sekarang ini. Kenapa? Saya melihat agama di luar dari sekonyang rasio nih. Ya, tapi bekat ngadap betara do rasio tuh. Hilang rasio. Serahkan diri Anda sama Tuhan. Dulu berpikir ketika menghadap Tuhan, perlu sing Tuhan dipikirkan sebab acintio tuh. Tuamewa widya darawinam tuamewa. Yang ketiga tuh, widya adalah pencerahan, enlightenment, not the darkness, bukan kegelap tapi pencerahan. Maka raga di Bali, kenapa kita memuja dewa? Karena kita dewa dikata dev. Ada dewa yuriki? Ada dewa ji? Artinya makhluk bersinar. Kalau sudah sinar pasti terang. Jadi agama harus mampu menerangi hati nurani. Jadi ada pencerahan di dalamnya. Widya, lawan dari widya, awid, kegelapan.
Jadi ketika kita masuk agama kemudian masuk lorong gelap, raga saling sikut ngajak nak len, berarti itu lengah gendeng dan semut api kijam ben mulai temok bolong saling atap saling pentil ketipat nasi gede bolongan nu semut saling atap saling pentil karuan gedean bolong temok bolong tuh kan lengah dan itu temok bolong sementara ragedot ngale bulan kijam ben mulai sing tawang ben mulai tuh karena kita sibuk masih ini berkutat mempermasalahkan. Jadi widya itu pencerahan. Ketika pencerahan dia berada di otak, di atas dunia kecerdasan intelek kita, budilah dia. Maka Gena Raga Banten, pengembangan intelektualitas kita masuk ke wilayah spiritual ini disebut melahirkan wise. Maka disinilah kita sering dalam simbol ngai Banten Pula Gemal. Pula Gemal istadewatanya betara gana. Karena konstruk otak manusia adalah persis seperti gambar dewa gana. Temlelean ini bersumsum tulang belakang. Saya kemudian bakat dari buku luar negeri dari Profesor Nidar, muridnya Mahesh Yogi. Ayang tuh di Bali sing ada lontang orang gitu. Jadi Pulau Gemal itu ada di otak. Pulau Gemal, kembangkan otak. Mungkin dengan ilmu siap saji saat ini kan enggak. Maka orang-orang yang mulai pengembangan intelektual pasti mulai dia mencerca agama bakti ini. Karena di situ ada rasionalisasi. Karena gana itu artinya hitungan. Dewa gana, dewa hitungan. Maka makanya hitung-hitung nih. Kita bekerja di sektor jasa, industri jasa. Di sini mulai hitung-hitung nih jamone harus memegai gitu kan. Pidan agama pertanian sing ke sawah kaumau wai kan sing kengken. Jadi sing megai cepok kan ribet bos. Apalagi outsourcing ketelun libur ya sudah mau boreh kayu. Neng boreh kayu? Cap. Kengken itu nya Pak Satowiro bilang, raga jam kutus harus di hotel. Megalum sing man semang bo megalum. Konden betara bangun bakat dundun. Hah? Dikegan kuda iben mana? Paman mulai kebeleleng malu. Betare benjang galungane mangkin titiang ada orang Banten ampun aja ngedumun. Benjang yen aja ngang. Nge aget sing pesawat iyan ben mani ajang sing pasel ya. Cocok masih canang kan makanya di kelukasa. Makanya betara makin kena influenza ya. Jadi inilah saya bilang religiositas keberagaman kita. Ada tarik dan ulur. Nih ngandegan, nih harus maju, progres. Maka saya katakan kehidupan kita pasti maju sesuai dengan tuntutan bersama. Sementara agama kita hanya tuntutan bersifat sudut pandang agama. Inilah eskalator, menek besi, turun sih. Mekejang menek kan? Sing luang, maka menek turun itu peluang. Bien celang. Ya. Jadi mulai rasionalisasi di wilayah agama inilah disebut dengan agama yang disebut dengan intelektual. Dia lebih hadir sing jadi problem solving. Hadir sebagai menyelesaikan masa. Maka saya katakan ada dimensi ritual, ada dimensi ideologi harus pangkene niki. Oh, semeton pangado sing di kitab suci celemik dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya sing deman kan Banten, jeleknya Banten. Apalagi di luar daerah istrinya bengkiwo. Neng bengkiwo sing patuh ke iman. Sing bisa ngai Banten cacat apa Banten. Sebenarnya kan untuk menghindari diri itu pasti kena beban. Tapi ini deman ngai Banten tukang Banten ini harus ngai Banten gitu ya. Sing ada ruang nih lah, maka saya sebagai Silingi tak pernah jual Banten karena tengah Banten di Gria. Saya jadi pengamat lebih banyak daripada penikmat, karena penikmat tidak nikmat liun.
Ada yang jadi pengamat, oke nih. Menurut dagang Banten, pasti Banten gede-gede lah ke urin ngai pangliun budgeting na payur. Pas ya? Saya nyadir Banten apa teke Kangwang. Yang penting nunyak magama Hindu. Yang penting sesarin na gede. Ya, cok asal. Dia Banten masalah. Tapi yang suling dagang Banten merangkap jadi manggala upacara pasti dituliu masih sekian persen. Ya dia sulingnya sing naga sesari nak mangkung lah tuh. Sulingnya sesayut. Mending sesayut sedikitnya 1 juta. Udah sesayut nih, lelimut lu 1 sayut dirgo yusau. Panjang ngon investasi. Sesaut merte sai rauh sai keseharian panyambung. Ampun, sayut atme rauh. Bagaimana agat mati pengelah seping ngon ngaben gitu. Pun pangsing kolap bayu demi apa saja sayut pengentak bayu. Ben beliung lah pe gede be bayu. Betul nggak? Cara bobotong menah apa dari coba kantong puyung bisa orang apa cakap ya maka ada yang kekawin ya mau sepi tikang waktu yang tanamu cangwang sepi bibih yang raga sing menginang sirih zaman dulu makin sena ada sirih nih mau sepi tikang wesmo yang tanana putara sepi umah yang sing ada numuh pertisan tanah. Sepi tikang desa yang tanah nemukio sepi desa kalau tidak ada pemimpin mau pupul di kanang sepi ana ring uang tan adwe jina kumpulan dari semua orang sepi ada pada orang yang tidak berdu maka jelema demen berzina gitu. Teman nya sedeman kan berzina nih, kan disungsung Dewan Pers di Sri Sedana. Dah je welaka sulinggih gitu aja nih. Nyen sulinggih atur zina menolak. Ada sesari, ada kekerjaan. Tang niki kakak kawin Ramayana, kakawin itu Sara. Riugan tekali datang tanhan mengeluihakan ringsang mahadana sang Surawidagda Pandita sami mengaya peringsang daneswara. Mensubat zaman kali teka sing ada luweh teka nenglah pipes pejabat pemberani sulinggih makejang memanyakan anak aneh ngelapi maka jadi mulai bergeser wesya pemegang ekonomi lah jadi pemimpin coba pemimpin jadi itu ada sing kesatria murni konyo wesya kasinatria mungkin betul tak? Pimpin kita kan pengusaha mebel ya nggak? Makanya jenderal bisa dikalahkan oleh tukang kayu gitu lah. Tukang kayu kelas apa? Saya kira nah. Jadi kan demikian. Tapi bagi sulingnya yang penting berduit naknya masih hati diri ya. Yang penting nikah pengentak bayu pangtak aja bayu. Dirga Yusuf dan ya pagah tua gitu. Ya, aja mar kait-kaitnya kebantanan nih. Jadi kembangkan otakmu. Maka beragama bukan berarti kita dinina bobokkan hanya menjadi penyembah beliau tanpa ada konsep kemajuan. Di era gempuran global saat ini mulai rasionalisasi wilayah agama. Kita kan dipertanyakan agama kita. Kalau kita memang tidak mampu memberi ulasan sudah. Apalagi ada sulinggih ini tengah, sehingga diajak ngorto gitu. Jaraknya jauh banget. Nah, harus dibayang di depan senyak duri kan. Makanya saya selalu samping sopir enggak kan sejajar ya sopir saya. Orang di muka sopir ngoyong sing di kap mesin ngoyong. Apalagi kemarin syukur karena saya check-innya pakai ini online gitu aman ya kan. Coba langsung check-in di situ di bandara nomor durinya kudang jelemo ngeliwateng rago di muka
Mesti kan samping pilot tuh ngoyong. Di kokpit ngoyong. Betul lah. Penek basi kabin bedur celana, Pak. Punya ada umat tangkil ke geria oleh kelungkung. Kena lingsin lagi punya Jepun dia umai tiang mesti celana dalam gitu ya. Kengken lantas jelek hati ini pengang rasanya gitu. Puy nak lisis terus pengang. Ada kita bagasi kabin celana dalam gisi di pesawat gitu. Yang nyuluh bang celana dalam mau bawa ke dong do anake. Adi ini kewah aja manusia mula. Ya, kadang-kadang ngaku suci kalau bisa sing suci gitu. Ya, betul nggak? Betul. Makanya orang Sulawesi bilang jangan kau terlalu biasa sajalah. Yang betul nanti Februari bulan 20 yang mau lagi ke Sulawesi, kembali ke kampung halaman Sulawesi. Mantu nik di Kabupaten Gede Ponumata. Ada wakil raga di pusat dan sebagainya yang bilang itu. Karena laman sing raga di politik berat kita nak. Berat sekali. Tapi politik yang bermoral. Tapi berat nih bermoral gitu. Karena seko ngajak. Seko ngajak yang didian sendiri maling mangkano spek ini raga kita. Kayak istilahnya korupsi berjemaah, rame-rame.